Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya A. Susisono, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Pudak Payung 02, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, sekaligus mahasiswa PBG dalam jabatan LPTK UIN Wali Songo Semarang tahap 1 tahun 2022. Pada hari ini, Senin, tanggal 18 Juli 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja. Berikut video ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, hebat. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati, guru-guru dipatuhi. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar pendidikan agama Islam. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita untuk berdoa dulu. Silahkan Mas Kiki untuk maju ke depan memimpin doa. Sabrak. Belum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Dan salam kepada Pak Guru. Terima kasih, silakan untuk duduk kembali. Oke, anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran, kita untuk menyanyi Garuda Pancasila untuk kecintaan kita kepada tanah air kita. Silakan Mbak Devina untuk memimpin semuanya berdiri. Ya, silakan berdiri. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Terima kasih untuk kembali duduk. Baiklah, anak-anakku, selanjutnya Pak Anam akan mengecek kehadiran kalian. Semoga semuanya sehat selalu. Amin Allahumma amin. Adinda, Devina, Eka, Faiza, Nur Faiz,
Rais. Ya, semuanya hadir ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya untuk literasi kita, dan semoga kita termasuk yang membiasakan membaca Al-Qur'an. Mari kita bersama-sama membaca surat An-Nas sebelum pembelajaran dimulai. Mari 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Shadaqallahul azim. Ya, silakan anak-anak untuk menyiapkan buku dan alat tulisnya, dikeluarkan. Buku paket, buku tulis, dan pulpoin, serta alat-alat tulis yang lainnya. Semuanya sudah siap? Ya, sebelum mulai pembelajaran tepuk semangat dulu ya. Ya. Tepuk semangat. 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 Terus. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Ya, terima kasih. Oke, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan belajar tentang kisah teladan Nabi Sulaiman. Ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita mengingat kembali pelajaran kita pada minggu yang lalu, yaitu tentang apa? Kisah teladan Nabi Daud alaihis salam. Ada yang masih ingat? Coba siapa Nabi Daud itu? Ya, siapa? Rakel ya. Oh ya, ayah dari Nabi Sulaiman. Tepuk tangan, masih ingat. Coba ada yang masih ingat lagi? Di pelajaran yang lalu tentang kisah Nabi Daud, ada dua kerajaan yang saling berseteru dan bermusuhan, yaitu Raja siapa? Tolut dan Jalut. Oh, Raja Tolut dan Raja Jalut. Tolut itu yang baik, Jalut itu yang tidak baik, yang bengis. Kemudian masih ada yang ingat lagi mukjizat? Ya, mukjizat Nabi Daud. Bisa melumatkan besi dengan tangannya dan suaranya sangat merdu. Oh iya, suaranya sangat merdu sehingga Pak, burung-burung ketika terbang di atas langit begitu mendengar suara Nabi Daud langsung berhenti juga di atas. Itu kehebatan dari Nabi Daud. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan belajar kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Silakan anak-anak untuk melihat di layar bahwa tujuan pembelajaran kita sebelum tujuan adalah KD-nya meyakini kebenaran akan kisah Nabi Sulaiman, menunjukkan sikap rendah hati Nabi Sulaiman, memahami kisah teladan Nabi Sulaiman, menceritakan kisah teladan Nabi Sulaiman. Kemudian capaiannya, ya, indikator pencapaian kompetensi menerima kebenaran Nabi Sulaiman, membiasakan sikap rendah hati, menjelaskan kisah teladan Nabi Sulaiman, dan mendemonstrasikan kisah teladan Nabi Sulaiman. Kemudian berikutnya kita akan mengetahui tujuannya. Tujuannya apa? Dengan berdiskusi nanti kita bersama-sama kita akan lebih mempercayai dan meyakini kebenaran kisah Nabi Sulaiman dalam Al-Quran.
Kemudian kita setelah berdiskusi nanti akan dapat memiliki sikap rendah hati sebagai implementasi dari pemahaman kisah teladan Nabi Sulaiman dengan benar. Kemudian setelah berdiskusi dan menggali informasi, kita nanti akan bisa mengurai mukjizat dari Nabi Sulaiman. Dan yang terakhir, setelah berdiskusi menggali informasi dengan metode yakni role playing, kita akan bisa merumuskan keteladanan dari Nabi Sulaiman. Baiklah anak-anakku, dilihat ada peta konsep. Di sini kita akan belajar nanti biografi dari Nabi Sulaiman. Biografi itu apa? Yaitu tentang kepribadian Nabi Sulaiman. Kemudian keistimewaan mukjizat Nabi Sulaiman, dan yang terakhir kisah teladan Nabi Sulaiman. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, ya, siapkan dulu bukunya. Kemudian silahkan bukunya dibuka halaman 40 dan 41. Silahkan bukunya dibuka untuk literasi sekaligus untuk mengamati pengamatan. Ya, silahkan dibuka dulu bukunya. Sudah? Silahkan bukunya untuk dilihat siapa itu Nabi Sulaiman, dibaca dan dipahami. Nabi Sulaiman merupakan salah seorang putra dari Raja Daud alaihissalam yang sangat tersohor sejak berusia 11 tahun. Ia suka menampakkan tanda-tanda kecerdasannya, kepandaian berpikir, serta memiliki ketelitian di dalam menyelesaikan masalah dan mampu memberikan solusi terbaik dari setiap masalah. Kemudian Nabi Sulaiman merupakan putra dari Nabiullah Daud. Beliau salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda yang kaya raya dan juga sebagai pengusaha yang bijaksana, penguasa yang bijaksana. Berikutnya Nabi Sulaiman sanggup memerintah bangsa jin dan hewan. Hebat ya. Memiliki istana yang megah dan indah, mampu berbicara dan memahami bahasa binatang, mampu menundukkan angin sehingga mau menuruti kehendak beliau. Kemudian memiliki kekuasaan dan kekayaan yang luar biasa, mampu melihat hal-hal yang gaib dan kecerdasan yang sangat tinggi. Nabi Sulaiman merupakan nabi yang kaya raya, penguasa, bijaksana, yang rendah hati, patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pemahaman tentang Nabi Sulaiman. Baiklah, untuk selanjutnya pengamatan tetap dilanjutkan dengan melihat video di layar monitor ini. Silakan untuk dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, Silahkan diperhatikan. Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat. Nanti untuk didiskusikan. Mulai video pembelajarannya, marilah kita awali dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami dan juga bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Tentunya kalian juga harus bisa meneladani sikap terpuji yang ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Oke, kalian sudah siap? Mari kita simak kisah keteladanannya. Itu tayangan tadi bisa kita ambil hikmahnya dan kita sudah mengamati bersama. Selanjutnya kita bagi diskusi kelompok menjadi 4 kelompok ya. Kelompok Khadijah,
Kelompok Abu Bakar. Kelompok Umar bin Khattab. Aisyah. Khadijah. Ya, silakan. Aisyah. Silakan lembar kelompok untuk dibuat diskusi bersama. Silakan anak-anakku sekarang mencermati buku halaman 40 dan 41. Pak Anam beri waktu 5 menit untuk bahan diskusi. Ya. Ya terserah yang milik kamu nanti yang itu dah. Ini yang untuk kelompok terakhir. Silahkan untuk diskusi. Kelompok Umar bin Khattab tentang kisah teladan Nabi Sulaiman. Yang pertama adalah siapa itu Nabi Sulaiman, biografi Nabi Sulaiman. Yang kedua, keistimewaan, kemudian mukjizat Nabi Sulaiman. Dan yang ketiga adalah kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Di antaranya Nabi Sulaiman ketika berdakwah dengan seorang ratu yang bernama siapa? Balqis atau Bilqis. Silakan untuk didiskusikan. Silakan didiskusikan. Sudah selesai? Sudah semuanya? Sudah semua? Kelompok Abu Bakar sudah? Kelompok Umar? Kelompok Umar sudah? Kelompok Aisyah? Kelompok Khadijah? Sudah ya? Ya. Kalau sudah, nanti sambil menunggu temannya dalam berdiskusi, kita akan bersama menyaksikan penampilan dari rekan-rekan kita, yaitu dengan metode role playing atau bermain peran. Mudah-mudahan dengan bermain peran ini, kisah teladan Nabi Sulaiman berdakwah kepada Balqis atau Ratu Balqis dari negeri Sabak akan memberikan inspirasi kepada kita, sehingga kita nanti akan lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk meneladani kisah teladan Nabi Sulaiman. Silahkan Mas Syihab dan teman-temannya. Ya, sebelumnya naratornya untuk maju ke depan. Di tengah-tengah. Itu ya, Mas. Ya. Ya, silakan. Naskah drama kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang penuh kewibawaan. Kerajaannya begitu luas lagi megah. Dia dikaruniai Allah mukjizat yang tak dimiliki oleh nabi-nabi lain, yaitu bisa berbicara dengan golongan berbagai berbagai bahasa binatang. Suatu ketika, Nabi Sulaiman dipertemukan dengan Ratu Bilqis yang menyembah matahari beserta seluruh pengikut kerajaan Sabak. Akankah pertemuan dengan Nabi Sulaiman membuat Ratu Bilqis menyembah Allah? Mari kita simak kisahnya bersama-sama. Nabi Sulaiman mengadakan pertemuan besar, namun burung hudhud belum hadir dalam pertemuan itu. Ya, silakan. Di manakah burung hudhud? Kenapa dia tidak kelihatan?
Maaf Baginda Raja, kami tidak tahu. Padahal dia punya tugas penting. Semoga guru-guru segera datang ke sini. Guru-guru tiba-tiba datang dengan nafas yang tersengal-sengal. Ampun Baginda Raja, aku terlambat. Kenapa kau terlambat? Tadi aku melihat kerajaan Sabah, kerajaan yang diperingat, dipimpin oleh ratu bernama Bilqis. Tapi kenapa? Dia menyembah matahari. Apa aku tidak berbohong? Aku tidak berbohong. Nabi Sulaiman pun tertarik dengan cerita Hudhud dan bermaksud mengajar Ratu Bilqis untuk menyembah Allah. Nabi Sulaiman pun menulis surat kepada Ratu Bilqis. Burung Hudhud yang mengantarkannya. Di kerajaan Sabah, burung Hudhud menemui Ratu Bilqis di singgasananya, lalu meletakkan sepucuk surat. Di sana, ya. Burung apa kamu itu? Dia sangat cerdik. Lihat, burung itu memberikan surat kepada Ratu Bilqis. Ratu lalu membaca surat itu. Dia mengantarkan surat dari Raja Sulaiman. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bebas, janganlah kamu berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Sesungguhnya aku mengajakmu menyembah Allah Tuhan semesta alam. Hentikanlah cara beribadah menyembah matahari, karena sesungguhnya itu perilaku orang-orang kafir. Setelah membaca surat dari Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis bertanya kepada para pembesarnya, "Hai para pembesarku, bantu aku dalam menyelesaikan masalahnya." Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki kekuasaan. Apapun perintah aku akan saya lakukan. Baiklah kalau begitu, bawa utusan ke sini. Cepat! Baik. Datanglah utusan tersebut. Wahai ratuku, ada apa hamba memanggil Anda? Wahai ratuku, ada apa hamba tidak memanggil Anda? Antarkan surat dan hadiah ini kepada Raja Sulaiman. Baik ratuku. Ratu Bilqis selalu mengirimkan surat balasan kepada Nabi Sulaiman. Seorang utusan datang ke kerajaan Nabi Sulaiman dengan membawa hadiah-hadiah untuk merayakan sang raja. Ini surat dari Ratu Bilqis dan hadiah ini untuk Raja Sulaiman. Bawalah kembali hadiah ini. Kenapa wahai Raja? Apakah patut kau menolongku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu. Tapi kamu merasa bangga dengan hadiah ini. Utusan pun kembali ke kerajaan Sabah. Ratu Bilqis pun akhirnya berniat mendatangi kerajaan Nabi Sulaiman. Kabar itu lalu diketahui Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengajak semua prajurit berkumpul untuk menyambut kedatangan rombongan Ratu Bilqis. Wahai seluruh prajuritku, cepatlah berkumpul. Aku akan memberitahukan kabar penting untuk kalian semua. Kabar itu Apa Baginda? Besok Ratu Bilqis akan datang kemari. Wow, megah sekali istana ini, mirip sekali dengan istanaku. Istanamu kupindahkan kemari. Ratu Bilqis pun semakin kagum dan heran dengan mukjizat Nabi Sulaiman yang bisa melakukan itu semua. Ia lalu berjalan di atas lantai kaca yang ia pikir adalah lantai penuh air. Ratu Bilqis mengangkat gaunnya karena takut basah. Tidak usah diangkat, ini bukan air. Benarkah? Benar, Ratu. Inilah bukti kekuasaan Allah. Ya Tuhanku, maafkan aku tidak mengenalmu. Matahari yang selama ini aku sembah bukanlah Tuhanku. Ya Allah, jaga dan lindungilah aku. Aku berjanji akan berserah diri kepadamu. Terima kasih telah membuka pintu hatiku. Maka sejak saat itu pun kedua kerajaan saling menjalin kerjasama. Dengan pendekatan yang halus dan penuh kesabaran yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman, akhirnya Ratu Bilqis mau menyembah Allah dan mengharuskan penduduk Sabah meninggalkan matahari, lalu bersama-sama menyembah
Ya, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Telah berperan, ya berhasil. Ya, langsung. Ya, terima kasih semuanya. Ternyata asik ya dengan permainan role playing, sehingga masing-masing berperan sebagaimana peran masing-masing. Oke, lanjutkan untuk diskusi. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Sekarang masing-masing ketua kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan dari hasil diskusi kalian. Silakan, Mas siapa ini? Fikri. Ya, Fikri. Ya, untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan diskusi kelompok Abu Bakar. Pertanyaan nomor 1. Siapa Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud alaihi wassalam. Nomor 2. Sebutkan mukjizat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dapat melumatkan besi dan dapat bicara dengan hewan dan suaranya merdu. 3. Sebutkan sifat-sifat atau karakter keteladanan dari Nabi Sulaiman, yaitu adil, bijaksana, dan banyak bersyukur. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di sini. Mungkin ada komentar dari kelompok yang lain tentang keteladanan Nabi Sulaiman. Apalagi mungkin? Nggak ada? Ya, kalau nggak ada silakan untuk duduk kembali. Silakan kelompok Khadijah. Ya, untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok Khadijah. Yang pertama, Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi. Perhatikan yang lain untuk mengomentari. Yang kedua, Nabi Sulaiman memiliki mukjizat yaitu dapat berbicara dengan bahasa hewan. Dan yang terakhir adalah sifat-sifat yang harus diteladani dari Nabi Sulaiman adalah adil, bijaksana, rendah hati, dan banyak bersyukur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kesimpulan dari masing-masing kelompok akan disimpulkan oleh Mbak Devina sama Mbak Rahil. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan kesimpulan dari seluruh kelompok. Perhatikan yang lain. Ya. Yang pertama, Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud yang sekaligus sebagai pengganti raja. Beliau seorang raja dan nabi yang diberi keistimewaan Allah dengan kekayaan dan keindahan istana yang dibangunkan oleh jin dan syaitan. Istana dari emas, ornamennya dari mutiara dan bintang. Yang kedua, mukjizat Nabi Sulaiman. A. Bisa memahami pengungkap binatang. B. Menaklukkan angin. C. Mengarahkan jin dan setan untuk membangun istana. Dan yang ketiga, sifat-sifat yang harus diteladani. A. Adil dan bijaksana. B. Rendah hati. C. Banyak bersyukur. Dan D. malu kepada Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mbak Rahil sama Devina. Ya. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk konsentrasi. Terima kasih. Perhatikan untuk selanjutnya Pak Anam akan menyimpulkan ya kesimpulan dari hasil diskusi dan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah bahwa Nabi Sulaiman seorang nabi
yang sekaligus raja yang adil bijaksana, sehingga semua rakyatnya termasuk dari binatang, jin, setan dan seluruhnya tunduk kepadanya. Kemudian yang kedua, Nabi Sulaiman diberi anugerah oleh Allah berupa jabatan, kekayaan, tapi beliau tetap rendah hati atau tawadhu. Kemudian yang ketiga, Nabi Sulaiman banyak bersyukur dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, hadza min fadli rabbi liyabluwani an au akfur. Nomor 4-nya mempunyai sifat kaya atau malu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa mencontoh dari teladan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Amin Allahumma amin. Untuk penutup, mari kita bersama-sama untuk merefleksikan diri kita. Sudahkah kita semua meneladani dari sikap-sikap, sifat-sifat, karakter dari Nabi Sulaiman? Apabila sudah, maka mari kita untuk teruskan kembali. Apabila belum, mari kita untuk segera mengikuti jadi teladan-teladan baginda Nabi Sulaiman alaihissalam dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk terakhir, untuk mengerjakan lembar kerja siswa, silahkan untuk dikerjakan. Nanti dikembalikan ke Pak Anam. Untuk selanjutnya Pak Anam akan memberikan penghargaan pada seorang yang dalam hal ini diskusi berjalan dan kemudian metode role playing ini berjalan sehingga tanpa halangan satu apapun. Siapa dia kira-kira? Rachel ya. Silakan untuk maju ke depan. Ya. Ya, ini dimanfaatkan. Siap. Isinya apa? Enggak tahu Pak Anam. Ya, terima kasih. Ya. Ya. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya Pak Anam akan menyampaikan materi berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Materi apa kira-kira? Ada yang tahu? Kisah teladan Nabi Ilyas alaihis salam. Tolong di rumah untuk belajar dulu dan jangan lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hormati orang tua dan selalu berbuat baik kepada sesama. Insya Allah kita semua akan menjadi manusia yang bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Mari sebelumnya kita berdoa dulu bersama-sama. Mas Kiki, silahkan untuk memimpin doa kafaratul majlis. Silahkan. Ya, silakan. Siap. Sebelum pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdoa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Selamat siang Pak Guru. Selamat siang teman-teman. Ya, silakan untuk kembali. Terima kasih anak-anakku. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Insya Allah sekali lagi kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.